Halo semua, jadi hari ini saya akan membahas tentang algoritma Astar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Angga Kusuma dengan nomor NIM 20055551061, Teknologi Informasi Universitas Udayana. Jadi, yang pertama adalah kepengertian terlebih dahulu. Algoritma A bintang atau yang biasa kita disebut juga dengan algoritma Astar ini adalah salah satu dari algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal. Algoritma ini biasanya menggunakan pencarian graf atau pohon yang akan mencari jalur dari satu titik awal ke sebuah titik akhir yang telah ditentukan. Pada algoritma Astar ini menggunakan pendekatan heuristik yang memberikan peringkat ke tiap-tiap X dengan cara memperkirakan rute terbaik yang dapat dilalui dari titik tersebut. Titik-titik X ini dimaksud dengan titik-titik yang belum diketahui huruf maupun angkanya. Setelah itu, pada tiap-tiap titik X tersebut akan dicek satu persatu berdasarkan urutan yang dibuat. Nah, begitulah cara pendekatan heuristik itu bekerja. Algoritma Astar ini salah satu dari contoh best first search yang dimana pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Nilsson, dan Bertram Raphael. Jadi dengan penggunaan algoritma ini dengan fungsi heuristik yang tepat dapat memberikan hasil yang optimal. Oke, kita lanjut. Apa itu nilai heuristik? Nilai heuristik sendiri adalah jarak sebenarnya dari titik sumber ke titik tujuan. Nah, misal nih, sudah terdapat graf di sini yang terdapat 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Di sini titik yang dicari itu adalah titik D dengan sumbernya titik A. Di sini sudah terdapat angka yang menjadi harganya. Dan untuk nilai heuristiknya, kita misalkan nih, nilai heuristiknya 10. Maka nilai heuristik dari titik A itu adalah 10. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan jelaskan di pembahasan contoh ini. Nah, di sini sudah terdapat pencarian graf atau pohon yang akan mencari jalur dari titik sumber ke titik tujuan. Di sini angka merah itu menunjukkan angka dari F ke G-nya, harga dari F ke G. Sedangkan untuk angka yang berwarna hitam itu adalah nilai heuristiknya. Jadi misal nih, titik F itu akan mencari titik B dan titik E sebagai jalur yang ia lalui. Maka akan dihitung 2 tambah 1 akan didapatkan 3. Lalu dihitung dengan nilai heuristik dari E, yang dimana total harganya akan menjadi 9. Untuk contoh yang lebih jelasnya lagi, misal nih kita mencari nilai heuristik atau jalan terpendek dari titik F ke titik J. Nah, di sini kan kita mulai dari titik F. Di titik F itu akan menjadi sumbernya, titik sumber. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui open list dan close list-nya. Apa itu open list? Apa itu close list? Open list itu adalah operasi yang dibuka atau operasi yang dapat dilalui oleh titik. Nah, untuk close list ini adalah titik yang sudah pasti dilalui atau titik yang menjadi titik yang paling dekat. Nah, yang pertama kita tentukan close list-nya terlebih dahulu. Close list-nya terlebih dahulu adalah F, karena F adalah titik sumber. Maka close list ini adalah via F dengan nilai atau harga 10 dengan
uh, dengan tujuan dan selanjutnya kita akan menentukan open list-nya. Nah, di sini bisa kita lihat dalam graf ini pada titik F terdapat 3 jalur yang dapat dilalui untuk menuju titik J. Jalur yang pertama, misal kita ke jalur yang A. Jalur titik F ke titik A itu dapat kita ketahui dengan menambahkan angka yang merah dengan nilai heuristiknya. Maka didapatkan 15. Pada titik F ke titik B didapatkan 9. Pada titik F ke titik G didapatkan 11. Jadi ketiganya tersebut dimasukkan ke open list. Di dalam open list ini akan mencari nilai terendahnya. Nilai terendahnya ini didapatkan F ke B karena nilai harganya itu 9. Maka pada closed list ini akan ditulis titik B karena titik B merupakan titik yang paling dekat atau bisa paling rendah nilai harganya. Nah, selanjutnya kita mulai dari titik B. Titik B ini ada 3 jalur yang dapat kita lalui. Yang pertama adalah dari A, yang kedua adalah C, yang ketiga adalah E. Nah, pada titik A ini kita akan menghitung dari titik B. Pada titik B ini didapatkan 12. Nah, karena 12 ini lebih kecil atau bisa dibilang lebih dekat dari titik ini, maka titik ini akan diupdate di open list. Diupdate dari misalnya tadi sumbernya adalah F ke A. Dia itu nilai harganya 15. Sedangkan untuk yang titik B ke A ini nilai harganya 12, maka diupdate. Sumbernya itu adalah B ke titik A dengan nilai 12. Selanjutnya kita lihat pada titik kedua yang dapat dilalui pada titik B, yaitu titik C. Pada titik C ini karena belum dilalui, tidak ada updatean dan kita akan menambahkannya lagi ke open list. Di sini didapatkan nilai sebesar 12. Jadi pada open list sumbernya adalah B dengan tujuan C dan nilai dari B ke C adalah 12. Dan selanjutnya adalah pada titik B ke E. Sama halnya juga dibuatkan open list. Di sini bisa kita dapatkan nilai sebesar 7. Nah, ketiganya ini sudah dimasukkan ke open list dan sudah tentunya kita akan memilih nilai yang lebih rendah. Kita mendapatkan nilai titik B ke titik E sebagai nilai terendah atau bisa bilang terdekat. Jadi di sini kita dapatkan 7. Lalu dimulai dari titik E. Sebelumnya closed list-nya akan ditulis titik E dengan nilainya yaitu 7. Nah, kita mulai nih dari titik E. Pada titik E ini terdapat 2 jalur, yang dimana jalur yang pertama adalah ke titik D dan jalur kedua adalah ke titik H. Nah, meskipun dari segi graf ini titik D itu tidak berhubungan dengan titik J, namun tetap dihitung karena pada open list itu terdapat titik F, titik C di mana nanti akan tergabung ke titik D ini. Nah, pada titik D ini kita mendapatkan 9. Maka dibuatkan open list. Nah, tentunya kita akan lanjut ke titik H. Titik E ke H ini kita mendapatkan nilainya sebesar 6. Sebesar 5. Jadi pada H ini karena J ini sudah tidak ada jalan lagi, maka H akan didapatkan closed list seperti ini, yaitu titik F, titik B, titik E, titik H, dan tentunya yang terakhir J.
Nah, tentunya di sini kita dapat menghitung nilai tersebut dengan menghitung nilai totalnya, yaitu nilai merahnya saja, angka merahnya saja. Jadi kita dapatkan pada titik F ke titik J tersebut sebesar 2 tambah 1 tambah 2 dan tambah 2. Yang kita dapatkan adalah 7. Jadi sekian saja pembahasan tentang algoritma A-star ini. Sebuah fungsi heuristik bisa digunakan optimal jika fungsi heuristiknya itu bernilai tepat. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau suara, karena memang semua tidak ada yang sempurna di manusia. Terima kasih.